Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Baik, hari ini kita akan masuk ke KD 32 dari semester pertama ini. Setelah harusnya kan minggu lalu kita masuk karena ada pemilihan OSIS, jadi mulai hari ini yang live teachingnya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar logaritma dan sifat-sifatnya. Oke. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama bisa menjelaskan definisi logaritma, yang kedua menentukan sifat-sifat logaritma. Baik, mungkin sebagian sudah pernah belajar logaritma di kelas 9 SMP terdahulu ya, tapi mungkin ada yang belum belajar. Jadi kita harus mendefinisikan dulu, definisi logaritma itu apa. Jadi definisi logaritma itu adalah anti eksponen, dia adalah kebalikan dari eksponen. Kalau kita di eksponen, bilangan berpangkat, kita mencari bilangan pokok P pangkat M sama dengan A, hasilnya A. Nah, di logaritma kita kebalikannya, kita ingin mencari ini hasil pangkat berapa. Maka dirubahlah P logaritma A sama dengan M. Artinya A itu adalah dari P pangkat M. Jadi di sini kita lihat bilangan basisnya P, di sini P ya. Nah, A ini adalah apa? Hasil dari eksponen. Nih, A. Kemudian M ini adalah pangkatnya. Oke. Baik, dari sini kita bisa lihat P tadi bilangan pokok ya, A bilangan logaritma atau numeris dengan angka yang lebih besar dari 0. Kenapa? Kenapa A-nya harus besar dari 0? Karena basis di sini basis P harus besar dari 0 untuk logaritma. Kalau tidak besar dari 0, kita akan, jadi di seluruh logaritma P itu harus lebih besar dari 0. Kenapa? Bilangan basis lebih besar dari 0. Kalau tidak lebih besar dari 0, nanti kamu ketemu di pangkat itu. Bilangan basis negatif, kalau pangkatnya genap, hasilnya genap. Hasilnya positif. Kalau bilangan basis negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya negatif. Jadi di sini kita hanya berbicara basis yang positif supaya jangan rancu hasil M-nya dari mana dia. Oke. Nah, M adalah hasil logaritma atau eksponen dari basis. Oke, pangkat dari basis. Itu untuk definisi logaritma. Baik, bisa ya? Bisa. Nah, sebelum saya lanjutkan, misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 2 pangkat 3 sama dengan 8 kalau dirubah ke logaritma menjadi 2 logaritma 8 sama dengan 3. Seperti itu untuk yang di logaritma. Nah, di logaritma ada yang perlu kamu ingat di sini. Khusus logaritma dengan basis 10. Logaritma dengan basis 10. Jadi kalau ada bentuk P logaritma A sama dengan M, basisnya adalah 10, maka 10 logaritma A sama dengan M, cukup ditulis logaritma A sama dengan M. Jadi kalau kamu ketemu bilangan log 3, berarti artinya itu adalah 10 logaritma 3. Oke. Basis 10 pada logaritma tidak perlu ditulis. Jadi di situ dia ya. Jadi 10 log 4 cukup ditulis log 4. 10 log 7 cukup ditulis log 7. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau ketemu nanti dalam soal-soalnya ada log 15 berarti 10 logaritma 15. Ini yang perlu kamu ingat. Baik, yang berikutnya sifat-sifat logaritma. Nah, harusnya kan minggu lalu saya detail menjelaskan tentang definisi logaritma. Nah, sekarang saya sebenarnya fokus ke sifat-sifat logaritmanya. Oke. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Ya. Nah, sifat logaritma itu adalah ada 10, kurang lebih ada 10 yang harus kamu pahami untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi logaritma. Oke. Yang pertama itu ada
A logaritma X ditambah A logaritma Y sama dengan A logaritma XY. A logaritma X dikurang A logaritma Y sama dengan A logaritma X per Y. A logaritma A sama dengan 1A logaritma X pangkat N sama dengan N A logaritma X. A logaritma A pangkat A logaritma Y hasilnya adalah Y. Jadi di sini nanti nih. Nanti ke-10 sifat ini akan kita buktikan dari mana ya. Oke, ini C, ini basis berbeda ya. C pangkat A logaritma B sama dengan B A pangkat A logaritma C. Ini bisa juga ditulis A logaritma B sama dengan A pangkat N logaritma B pangkat N hasilnya. Ini senilai ya. Oke, A logaritma B sama dengan C logaritma B per C logaritma A sama dengan 1 per. Lihat di sini basisnya sama. Basisnya sama. A logaritma B 1 per B logaritma A. Oke. Nah, yang berikutnya A pangkat N logaritma B pangkat M nih. Lihat pangkat yang di dalam M per N A logaritma B, dan yang terakhir nih ini adalah perpaduan dari seluruh sifat yang lainnya, tinggal dicoret aja sih sebenarnya. A logaritma B dikali B logaritma C dikali C logaritma D. Nah, ini kamu perhatikan B di sini jadi basisnya B, C basisnya C, maka hasilnya adalah ini yang sama nih habis jadi A logaritma D. Itu ya, Nak ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembuktian supaya kamu paham rumusnya, tidak hanya sekedar menghafal saja dari mana. Tapi ingat kembali sifat-sifat eksponen bilangan berpangkat dalam operasinya. Oke, nah sekarang pembuktian sifat yang pertama. Nah, jika kamu ketemu A logaritma B kali C, tadi sifatnya ya, A logaritma B kali C, hasilnya adalah A logaritma B ditambah A logaritma C. Oke. Kita buktikan ya. Nah, dari sini kita ambil misal dulu. Misal, A logaritma B sama dengan N. Kalau kamu rubah ke bilangan berpangkat, hasilnya adalah A pangkat N sama dengan B. Seperti itu ya. Oke, dari definisi logaritma tadi. Nah, A logaritma C, di sini A logaritma C sama dengan M, maka kamu akan peroleh A pangkat M sama dengan C. Oke, ya. Nah, dari sifat berpangkat, nih kamu ambil kesamaan dari dua persamaan ini. B kali C, maka nilainya sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M. Oke, kita kembalikan ke sifat ke bilangan pangkat sifatnya ya. Nah, dari sini kita akan peroleh B kali C itu adalah, nah ini kan basis sama-sama A, maka pangkatnya diapakan kalau dia dikali basisnya, pangkatnya dijumlah. Di sini B kali C sama dengan A pangkat A pangkat M N tambah M. Oke, sudah. Nah, kita balikan lagi. Maka A logaritma kita rubah ke dalam logaritma. Nah, ini bilangan basis B kali C adalah si hasil A pangkat M tambah N. A basisnya. Kita rubah bentuk B kali C sama dengan A tambah M ke dalam bilangan logaritma menjadi apa? A logaritma B kali C sama dengan N ditambah M. Nah, tadi N siapa? N itu adalah A logaritma B. Dan M siapa? M itu adalah A logaritma C. Maka kita akan peroleh A logaritma B kali C. Hati-hati ya. Logaritma B kali C sama dengan A log B ditambah A logaritma C. Sampai di sini paham? Sifat yang pertama? Ya, paham, Bu. Paham ya? Paham, Bisa ya? Bu. Mudah ya? Insya Allah mudah. Oke, merujuk dari sifat yang pertama, kita buktikan sifat yang kedua. Sifat yang kedua tentang pengurangan ya, pengurangan atau pembagian dalam bilangan pangkat. Nah, sama, langkahnya sama yang kamu lakukan. A logaritma B per C sama dengan A logaritma B dikurang A logaritma C.
Oke, sama seperti tadi kita misalkan dulu. Si A logaritma B itu sama dengan N, si A logaritma C sama dengan M. Oke, maka dirubah ke dalam bilangan basis, bilangan berpangkat. Dapatlah dia A pangkat N sama dengan B. Ini dari definisi logaritmanya ya, logaritma ke basis. Oke, nah yang kedua A logaritma C sama dengan M, maka A pangkat M sama dengan C. Nah, B per C, kembalikan lagi sifat eksponen. B per C, A pangkat N per A pangkat M. Maka B per C sama dengan apa? Sama dengan apa nih? A pangkat N per A pangkat M. Iya, betul. Kalau dirubah jadi apa? A pangkat B per C sama dengan A pangkat N per A pangkat M. Pang N dikurang M. Ada yang dua suara yang berbeda nih saya dengar. Oke. Ya, dua suara yang berbeda yang hasilnya berbeda. Satu-satu dulu. Siapa nih? Satu orang dulu. Satu orang dulu. Siapa? Saya, Mem. Ya. Saya, Mem. Ya, silakan, Fajar. Apa, Fajar? Jadi B per C sama dengan A pangkat N per A pangkat M. Ya, sama loh, udah. A pangkat N. Ya, Saya, Mem. Jadi Mem. B C Ya, siapa? sama dengan A Sebutkan pangkat namanya. N dikurang M. Mukti, Mem. Mukti, ya silakan Mukti. Mukti Salim. B per C sama dengan A pangkat N dikurang M. Iya, itu dia. Sifat perpangkatan kalau dia bagi. Maka hasilnya adalah B per C sama dengan A pangkat N kurang M. Ya, sifatnya berubah ya. Jadi, lakukan sama seperti perkalian tadi. Nah, ya. Berarti kan A, kita rubah bilangan B per C sama dengan A pangkat N kurang M itu sama dengan apa? A logaritma, ke dalam logaritma. A logaritma B per C sama dengan N kurang M. Gitu ya. Oke, nah hasilnya kembalikan lagi. N tadi siapa? N itu adalah A logaritma B, M itu adalah A logaritma C. Dirubah aja. N dirubah jadi A logaritma B dikurang A logaritma C. Maka kamu peroleh A logaritma B per C sama dengan A logaritma B dikurang A logaritma C. Begitu? Bisa ya? Mudah kan? Insya Allah mudah ya, pelan-pelan dipelajari. Ya, kita lanjut ya, sifat yang ketiga. Pembuktian sifat yang ketiga. Baik. Sifat yang ketiga adalah bentuk A logaritma B pangkat N, maka dia nilainya pangkat di dalam bilangan logaritma ini jadi koefisien N kali A logaritma B. Lalu bagaimana kita membuktikannya? Kita lihat. Ya. Dari sifat yang pertama tadi, kita peroleh jika A logaritma B ditambah A logaritma B, maka hasilnya adalah A logaritma B kali B. Ya. Begitu? Benar? Ya. Ya. Dari sini kita lihat kedua ruas ya, kedua ruas. Kita lihat ruas kiri. A logaritma B ditambah A logaritma B itu sama dengan 2 A logaritma B. Benar? Iya. Benar, Mem. Benar. Maka Iya, Mem. 2 A logaritma B sama dengan berapa? A logaritma B pangkat 2. Benar? Iya. Iya. Iya, Mem. Oke. Sekarang saya kasih tantangan ini. Saya kasih tantangan. Oke, saya kasih tantangan. Boleh disediakan alat tulisnya. Ya. Boleh disediakan alat tulisnya. Oke, sudah. Sudah. Nah, saya minta coba kerjakan. 3 logaritma 2 ditambah 3 logaritma 2 ditambah 3 logaritma 2 ditambah 3 logaritma 2. Hasilnya sama dengan berapa bentuk sederhananya? Pak dikali 3 logaritma 2. 4 dikali 3 logaritma 2. 3 logaritma 2. Itu kan artinya sama ya, sama seperti 3 logaritma 2-nya itu ada berapa kali? Ada 4? 4 kali. 4 dikali 3 logaritma 2. Maka dia senilai dengan berapa? A logaritma B, 3 logaritma 2 pangkat
4. Seperti itu kan? Iya, benar dari sifatnya kan? Kalau dia kali-kali kan ini semua. Oke, maka kita akan peroleh jika ada, nah dari situlah dia muncul dari konsep yang sifat pertama tadi, maka ketika A logaritma B pangkat N, hasilnya adalah sama dengan N dikali A logaritma B. Bisa ya sampai di sini? Bisa? Bisa, insya Allah. Nggak ada komentar berarti bisa. Kita lanjut sifat yang keempat. Panjang ini kita hari ini. Oke, yuk. Sifat yang keempat, saya pelan-pelan saja supaya paham. Oke, sifat yang keempat ada A logaritma B sama dengan N logaritma B per N logaritma A. N logaritma B per N logaritma. Ciri khas yang kamu cek, lihat di sini. Ini ada A logaritma B. A logaritma B, maka dia bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan dengan basis yang lain. Ini N ini terserah angkanya berapa. Kamu kasih angka berapa aja nggak masalah N-nya ini. Mau 10, mau 3, mau berapa, yang penting sama. Ini saya buat variabelnya N. Oke. N logaritma B per N logaritma A. Jangan dibalik ya. N logaritma B per N logaritma A. Kita buktikan sifatnya dari mana. Kita lakukan pemisalan. Jadi pemisalnya berangkatnya dari eksponen, karena memang logaritma ini adalah anti eksponensial ya. Oke. Nah sekarang kita lihat A logaritma B, kita misalkan sama dengan M. Maka B sama dengan A pangkat M. Benar ya definisi nih. Oke. Nah N logaritma B itu kan senilai dengan N logaritma A pangkat M. Karena tadi si B kita misalkan A pangkat M. Oke, sampai di sini bisa? Dari misal. Oke, nah sekarang N logaritma B, sifat yang ketiga tadi, M logaritma B sama dengan M dikali N logaritma A. Di sini kamu lihat ya, di sini kan ketemu A pangkat M, jadi koefisien ya, pangkatnya di dalam logaritmanya. Maka dari sini kita peroleh M itu kali dijadikan satu ruas, M-nya tinggal sendiri ya, kali silang ya. Oke, kamu akan dapat N logaritma B per N logaritma A. Itu langkahnya. Pembuktian untuk sifat yang keempat. Bisa, Nak? Bisa ya? Misalnya bisa ya. Jadi A logaritma B sama dengan N logaritma B per N logaritma A. Begitu. Ya, kita lanjut ya. Karena udah dapat kita sifat yang kelima. Sifat yang kelima. Nah, di sifat yang kelima, kalau kamu ketemu A logaritma B, basisnya kamu balik sama pangkat, maka hasilnya dibalik juga. Ya, jadi ini basis kan A, hasilnya adalah B. Ketika dibalik B jadi basis, maka dia dibuat 1 per logaritma A. Jadi sifatnya A logaritma B sama dengan 1 per B logaritma A. Jadi nanti dalam proses pengerjaan logaritma ada hal-hal yang perlu kamu lakukan ini. Ya, oke, baik. Berikutnya. Nah, sifat logaritma yang kelima ini kita ambil dari yang keempat, dari sifat yang sebelumnya. Dengan kita ganti N-nya tadi, basisnya itu sama dengan B. Contoh nih, ini pembuktiannya. A logaritma B sama dengan N logaritma B per N logaritma A. Oke, bisa ya. A logaritma B sama dengan N logaritma B per N logaritma A. Nah, N tadi kan kalau tadi syaratnya basisnya boleh diganti sama ya, berapapun yang penting basis yang diruaskan tuh ganti sama atas dan bawah di penyebut dan pembilang. Maka kamu akan dapati A logaritma B sama dengan B logaritma B per B logaritma A. Ya, oke. Nah, dari sini kita ambil B logaritma B itu hasilnya adalah 1. Oke. Itu hasilnya A logaritma B sama dengan 1 per B logaritma A. Ini sifat yang kelima. Oke, bisa ya? Pelan-pelan. Sebenarnya setelah sifat kamu harus ingat sifatnya aja, pembuktiannya pengetahuan kamu ya. Oke. Ya, baik, berikutnya yang keenam. Nah, ini yang keenam, kalau dia perkalian. Jadi perkalian logaritma, kalau hati-hati ya, jangan terbalik-balik nanti ketika kamu ketemu sama di sini kali sama yang tambah. Oke, di sini perhatikan benar-benar. A logaritma B dikali B logaritma C sama dengan A log C. Jadi kamu cek di sini B, yang satu lagi jadi basis, yang satu lagi adalah bilangan yang logaritmanya. Maka
B sama B-nya bisa dicoret menjadi A logaritma C. Bisa ya? Nah buktinya seperti ini. Kita pakai sifat yang keempat juga sama. Sifat yang keempat kita pakai ya. A logaritma B sama dengan N logaritma B per N logaritma A. B logaritma C sama dengan N logaritma C per N logaritma B. Boleh ya? Boleh. Itu dari sifat yang keempat yang sudah kita buktikan sebelumnya. Baik, nah dari sini kita akan ambil, nah, N logaritma B per N logaritma A dikali N logaritma C per N logaritma B, ada yang bisa dicoret, ya, N logaritma B sama N logaritma-nya bisa dicoret, karena satu sebagai pembilang, satu lagi sebagai penyebut. Maka kamu akan peroleh A logaritma B dikali B logaritma C, hasilnya adalah N logaritma C per N logaritma A. Kembalikan lagi sifat yang nomor 4 tadi. Berarti N logaritma C per N logaritma A sama dengan A logaritma C. Bisa ya? Itu sifat yang ke-6. Oke, ini turunan semua nih sifatnya dari yang dasar yang di atas, yang berikutnya. Baik, yang ke-7 sifatnya adalah A pangkat M logaritma B pangkat M sama dengan M, hati-hati, M yang di dalam ya, M per N dikali A logaritma N. M per N kali logaritma A log B. Dari sini kita buktikan rumusnya ya. Kita kembalikan lagi ke sifat pangkat A pangkat N logaritma B pangkat N sama dengan C ketika kamu rubah ke dalam bilangan eksponen sesuai dengan definisi logaritma. A pangkat N dipangkatkan C sama dengan BM. BM hasilnya kan B, sorry itu harusnya B pangkat M ya. B pangkat M kan BM. Nah, A pangkat N pangkat C sama dengan B pangkat M. Benar ya? Oke. Nah, berarti A pangkat N kali C sama dengan B pangkat M. Oke. Maka kamu akan peroleh nilai B sama dengan akar berpangkat M A pangkat N kali C. Ya. Nah, kita bentuk ke bentuk pecahan pangkatnya. B itu adalah A pangkat NC per M. Bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk logaritma, balikan lagi. Maka kamu akan peroleh A logaritma B sama dengan NC per M. Oke, ruas kanan, kiri kanan kita kalikan N per M biar hasilnya memenuhi ya. Dan habis ya, supaya sederhana. Maka dapat diperoleh M per N A logaritma C sama dengan A logaritma B sama dengan C. M per N dikali A logaritma B sama dengan A pangkat N logaritma B pangkat N. Terbukti ya hasilnya? Bisa ya? Oke, jadi pengetahuan dasarnya dari yang eksponen di sini. Dirombak operasi aljabarnya, bentuknya berubah tapi nilai tidak berubah. Itu dia intinya ya. Oke, baik lanjut kita lanjutkan ke pembuktian sifat nomor 8. Sifat nomor 8 yang mana? Nah, ini jika A pangkat N logaritma B pangkat N sama dengan A logaritma B. Ini sebenarnya tidak perlu dibuktikan, tapi kamu harus ingat. Ya, harus diingat ini. Jadi kalau ngerjakan udah langsung tahu, oh ini hasilnya. A pangkat N log B pangkat N. Karena dia sudah terinclude di soal di pembuktian nomor 7. Kan tadi B pangkat B itu N per N. 1 hasilnya ya. Oke, bisa ya. Jadi nggak usah dibuktikan lagi. Sudah terinclude di nomor 7. Baik, ya, yang ke-9, sifat yang ke-9, yaitu nah, sifat yang ke-9 kalau ada bentuk A pangkat A logaritma B sama dengan B. Sama dengan B. Hasilnya adalah B. Bagaimana kita buktikan? Nah, kita kembalikan. Misal A log B itu C, A pangkat C itu sama dengan B. Jadi ini pengerjaannya ya. Sehingga kita akan peroleh A logaritma B sama dengan A pangkat C. Oke. Sama dengan B. Ya, benar ya. Maka A logaritma, tadi kan A pangkat C itu adalah B yang kita misalkan ya. Oke, maka A pangkat A logaritma B sama dengan B. Jadi ciri khasnya nih, bilangan basisnya ini sama ini. Oke, maka kita hasilnya dari B. A log B-nya itu sebagai pangkat. Ya, sebagai pangkat, bukan koefisien. A ini bukan sebagai koefisien. Oke, basis dipangkatkan lagi, yang basis logaritmanya adalah A. Oke. Baik, nah ini yang terakhir, pembuktian sifat yang terakhir, sifat yang ke-10.
Baik. A logaritma B per C sama dengan, nah, minus A logaritma C per B. Apa yang kamu lihat di sini? Di sini A logaritma B per C minus A logaritma ini dibalik. Sebenarnya kalau sudah paham dengan eksponen langsung terbayang, oh ini kenapa jadi minus ya? Kita ambil sifat yang nomor 3 tadi ya, sifat yang ketiga, pangkat negatif, pangkat bilangan pangkat jadi koefisien ya. Oke, nah ini kita buktikan ya. Nah, A logaritma B per C sama dengan A logaritma B dikurang A logaritma C, itu sifat yang kedua ya. Oke, baik. A logaritma B kurang per C sama dengan minus, ini boleh ya minusnya taruh di luar biar dapat persamaannya, jadi apa? A logaritma C kurang A logaritma B. Kamu sederhanakan, ini sifatnya lagi, sifat yang kedua, berarti A logaritma B per C sama dengan minus A logaritma C per B. Oke, dapat diperolehlah nilainya A logaritma B per C sama dengan minus A logaritma C per B. Demikianlah pembuktian 10 sifat logaritma. Mudah-mudahan dengan tahu dari mana rumus ini berada, ke-10 sifat tersebut mudah diingat karena dalam pengerjaan soal logaritma, operasi logaritma, kamu harus ingat sifat-sifat tersebut agar lebih mudah menyelesaikan masalah tentang logaritma. Baik, sekarang kita ambil ke contoh soal. Ya. Contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama berkaitan dengan definisi logaritma, ya. Jika 2 log X sama dengan 3, tentukan nilai X. Nilai X adalah berapa? Nah, kita balik dari lagi logaritma, bentuk logaritma ke dalam bentuk eksponen. 2 log X sama dengan 3 artinya apa? X itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka X sama dengan 8. Oke. Nah, yang berikutnya untuk contoh yang kedua. Nilai dari 2 logaritma 8 kali 16 sama dengan berapa? Oke. Nah, di sini kita pakai sifat yang pertama tadi ya. Kalau dia bilangan hasilnya itu 8 kali 16, kita bisa rubah menjadi berapa? 2 logaritma 8 ditambah 2 logaritma 16. Nah, kita rubah 2 logaritma 8 itu 2 pangkat 3. Oke, 2 logaritma 2 pangkat 3 ditambah 2 logaritma 2 pangkat 4. Nah, balik ke sifat yang ketiga ya. Oke, dapat hasilnya jadi koefisien ya. Pangkat jadi koefisien 3 dikali 2 logaritma 2 sama dengan 3. 4 dikali 2 logaritma 2. 2 logaritma 2. Bilangan basis dan hasil sama berarti hasilnya adalah 1 ya. Tambah berarti 4 dikali 1. Maka dapatlah 3 tambah 4 sama dengan 7. Sampai di sini bisa ya, Nak? Bisa contoh soalnya? Ya. Bisa, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga bentuk pembagian di sini. Nilai dari 3 logaritma 81 bagi 27. Kalau mau langsung cepat boleh sih 81 bagi 27 bisa dicari langsung ya. Oke, tapi saya mau ambil kalau seandainya itu adalah variabel gimana, oke. Nah, 3 logaritma 81 bagi 27 hasilnya sama dengan 3 logaritma 81 dikurang 3 logaritma 27. 81 itu 3 pangkat 4, 27 itu 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 logaritma 3 pangkat 4 dikurang 3 logaritma 3 pangkat 3. Oke, balik lagi ke sifat 3. Jadi koefisien pangkat 4 kurang 3 sama dengan 1. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, nilai dari 2 logaritma 8 pangkat 4. Oke, dari sini kita akan peroleh sama ya, ini koefisien tadi ya, langsung 2 logaritma 8 pangkat 4. Kamu ubah 4-nya jadi koefisien, jadi 4 kali 2 logaritma 8 itu adalah 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 4 kali 3, 12. Saya satu contoh lagi. Saya kasih contoh yang mudah biar semangat. Ya. Oke, nanti di kuisnya kamu akan lihat pembendaharaan soal yang lebih baik lagi. Oke, nah, nilai
dari 4 logaritma 5 dikali 5 logaritma 4. Nah, sifat yang ke-7 tadi ya, ini perkalian-perkalian, maka 4 logaritma 5 dikali 5 logaritma 4, hasilnya 5-nya ini sama-sama nih, 5-nya sama basis yang kedua ini habis, berarti tinggal 4 logaritma 4. 4 logaritma 4 itu hasilnya berapa? 1. Ya, begitu kan? Oke. Iya. Ada pertanyaan? Masih terbayang-bayang dengan pembuktian? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berakhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Modul, kuis, semuanya tentang ini ada di psikologi. Jadi saya akhiri ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah,